Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam dan taufiknya, sehingga kita dipermudah untuk melangkahkan kaki-kaki kita mendatangi majelis ilmu yang insyaallah diberkahi ini. Tak lupa selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian akbar hari ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan kita kali ini terasa sangat istimewa karena pada hari ini merupakan puncak sekaligus penutup dari seluruh rangkaian safari dakwah yang telah kita selenggarakan beberapa waktu terakhir. Dan alhamdulillah antusiasme jemaah dari awal hingga akhir rangkaian ini sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita yang akan memberikan pencerahan. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sekilas profil beliau yang Masya Allah sangat memotivasi dan insya Allah menginspirasi kita semua. Beliau adalah Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC.BA MPD, merupakan putra asli daerah Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian rekam jejak pendidikan beliau yang sangat luar biasa. Jika kita lihat riwayatnya, beliau menempuh di pendidikan awal dari sekolah umum, SD, kemudian SMP dan SMA. Beliau berlatar belakang bukan dari pondok pesantren, namun batas itu tidak menghalangi langkah beliau menuntut ilmu agama. Berkat kegigihan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil menamatkan S1-nya di dua universitas dari dua negara yang berbeda. Yakni yang pertama jurusan Syariah Islamiyah di Universitas Al-Azhar Kairo, dan juga pada tahun 2020, dan juga jurusan S1 jurusan Hadis di Universitas Islam Madinah pada tahun 2024. Dan tidak berhenti di situ, beliau telah menerima gelar Magister S2 Pendidikan Agama Islam dari Universitas Dr. S. Mutakin di Purwakarta. Dan saat ini di sela-sela waktu liburan beliau di tanah air, status beliau masih menjadi mahasiswa aktif yang sedang melanjutkan studi Magister S2 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau juga tercatat aktif berorganisasi, diantaranya pernah menjabat sebagai wakil ketua PPNI Madinah, Mudir Am Ponpes Madinatul Iman di Riau, hingga menjadi founder penerbit Dar Al-Furqan. Dan bahkan bagi jamaah yang gemar membaca buku, dan kemarin kita sudah diadakan bagi santri kita bedah buku, beliau juga menulis buku yang bestseller berjudul Perjalananku ke Mesir hingga Madinah. Semua kiprah luar biasa yang sangat sejalan dengan motto yang senantiasa beliau pegang, yaitu teruslah belajar, berkontribusi dan menebar manfaat untuk umat. Semoga semangat dari Ustaz Ahmad Abu Ja'far Ahmad Ismi bisa menular kepada kita semua yang hadir pada hari ini. Kemudian pada kesempatan kali ini sebagai penutup safari dakwah yang mulia ini, beliau akan membawakan sebuah tema yang pastinya sangat kita nantikan, berjudul Masuk Surga Jalur Cepat.
bisa menjadikan kita, memberikan kita jalur cepat kita menuju ke sana. Untuk itu mari kita siapkan hati, luruskan niat, dan siapkan catatan kita untuk meraup ilmu yang akan disampaikan. Pada guru kita Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Jafar LC BA MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa sekarang? 27 Muharram. Nah, itu yang benar tuh. Karena itu tanggalan kita ya. Tanggal 27 Muharram. Berarti sekarang kita masih berada di bulan yang mulia, bulan haram. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di pondok pesantren yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada siapapun yang ikut andil di dalam pendirian pondok ini dan kelancaran untuk pengajaran di pondok pesantren ini. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tema yang sangat penting yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang mana tentunya ini adalah tema yang begitu kita tunggu-tunggu. Karena setiap kita pengen masuk surga. Coba angkat tangan yang nggak mau masuk surga. Anak kasih hadiah. Ya, kasih hadiah berapa ini Bang? Banyak. Ada nggak yang nggak mau masuk surga? Angkat tangan. Nah, 350. Nah, lumayan nih. Terus 100. 400 ya, 400 ribu. Ayo. Siapa yang mau menggadekan surga demi dunia? Mana? Angkat tangan. Nggak mungkin ada orang yang tidak pengen masuk surga, itu mustahil. Walaupun kita di dunia ini ya hidupnya ya masih banyak maksiatnya, masih banyak melakukan dosa-dosa, tapi hati kecil kita, fitrah kita tetap ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Makanya ya, pada kesempatan kali ini kita mau bahas tema yang sangat penting. Masuk surga jalur cepat. Ya. Jadi kalau bahasa kekiniannya lewat jalan tol. Ya. Bagaimana caranya itu? Ya, subhanallah. Karena kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga itu kira-kira gampang atau susah? Ayo. Ya tergantung. Ya, tergantung jawaban kita. Gampang Ustaz. Ngomongnya. Ya kan? Saya masuk surga, saya pengen masuk surga. Siapa yang nggak bisa ngomong seperti itu? Setiap kita pasti bisa ngomong seperti itu. Kalau sekedar ngomong. Tapi mengamalkannya, jalan menuju surga, oh itu berat. Ya. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, insya Allah bagaimana sih cara ya, jalur cepat menuju surga ini? Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab
Ya. Disebutkan siapa? Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam, yaitu syarah dari kitab yang sangat fenomenal Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan ada jalur pintas, ada jalur cepat untuk masuk surga. Apa jalurnya? Nanti dulu. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sudah kita singgung tadi, bahwasanya fitrah manusia pasti menginginkan kenikmatan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti kita masuk surga, tidak ada yang namanya kesusahan, Pak, tidak ada. Isinya nikmat tok, isinya seneng tok. Ya, seneng saja, tidak ada susahnya sama sekali. Tapi kalau selagi kita masih hidup di dunia, ya kan ada kalanya senang, ada kalanya susah. Ya. Makanya kalau kita pengen senang terus, bagaimana caranya? Ya mati sekarang. Ya. Karena kan kalau mau masuk surga, bisa nggak waktu hidup-hidup kayak gini? Ya nggak mati dulu. Ya. Ustaz nggak mau mati dulu lah. Gitu ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan perbedaan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di dalam mindset memahami kehidupan. Orang-orang kafir itu senantiasa memilih kehidupan dunia. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'la. Surat Al-A'la juz berapa? Juz berapa? 30. Siapa yang hafal surat Al-A'la? Angkat tangan. Santri baru yang baru masuk. Mana? Santri baru yang baru masuk. Mana? Angkat tangan. Antum? Ayo sini, maju. Ustaz kasih mic dan coba baca surat Al-A'la. Itu tuh mic-nya. Iya, betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masya Allah. Benar atau salah? Silakan. Dapat hadiah. 50.000. Enak toh hafal Quran toh? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang-orang kafir lebih memilih kehidupan dunia. Sedangkan orang-orang yang beriman wal akhiratu khairun wa abqa, memilih kehidupan akhirat karena kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Makanya tidak masuk akal kalau kita ingin kekal hidup di dunia, itu tidak masuk akal. Itu orang-orang yang beriman. Sehingga kita tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih lama, itu kan gak masuk akal. Misalnya kita punya rumah, dan rumah kita ini masih ngontrak. Kita ngontrak rumah karena kita belum bisa beli. Ya, akhirnya rumah itu kita perbagus, rumah itu kita modifikasi, rumah itu kita bangun kembali. Apa benar itu akan kita lakukan? Jadi rumahnya masih ngontrak, tapi kita tingkat, kita perbagus lagi, kita bangun kembali. Itu rumah orang. Mungkin nggak kita melakukan itu? Mungkin atau tidak? Ya. Kalau orang melihat, loh, ini kan bukan rumahmu.
Ini cuma rumah orang. Ngapain kamu bagus-bagusin? Maksudnya ya udahlah, tinggal apa adanya aja seperti itu. Kalau mungkin hanya sekedar dicat, hanya sekedar dibersihkan, oke lah. Tapi kalau kemudian dibangun kembali seperti baru lagi, itu orang akan menganggapnya ini orang nggak waras apa ya? Bukan rumah dia kok. Ya, rumah ngontrak kok. Kecuali itu rumah dia sendiri, mau dibangun 3 lantai, mau dibangun 10 lantai ya silakan. Itu satu contoh gambaran bahwasannya kita hidup di dunia ini seperti orang yang ngontrak. Artinya apa? Ada masanya. Habis itu nanti kita akan tinggalkan. Ada masa habisnya. Habis itu akan kita tinggalkan rumah itu. Ya. Oleh karenanya digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan dunia kita ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing. Ya. Seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Jadi diibaratkan dunia itu seperti jalan raya. Kita berada di sisi sebelah kanan, habis itu ketika kita sudah nyebrang berarti kita sudah sampai di tujuan. Itu sangat cepat sekali. Ya, terlebih tidak ada kendaraan yang lewat. Kecuali kalau ada kendaraan yang lewat, mungkin waktunya agak lama. Tapi kalau sepi, kita akan cepat sampai kepada tujuan kita, yaitu negeri akhirat. Oleh karenanya, itulah yang harus kemudian kita ubah dari mindset kehidupan kita, yaitu hidup untuk akhirat. Ya, hidup untuk akhirat, jangan hidup untuk dunia. Rugi, Pak. Hidup untuk dunia itu rugi. Karena kita sebentar saja di sini, mentok 60 tahun, mentok 70 tahun. Ya. Habis itu apa? Kita akan tinggalkan semua itu. Dan kita tidak akan membawa apapun yang kita cari selama ini. Yang kita perjuangkan selama ini daripada harta benda yang begitu banyak, tidak akan kita bawa sehelai pun, kecuali hanya 2 kain kafan. Makanya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul janazata thalathun. Janazah itu akan diikuti oleh 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya dan amalannya. Fayarji usnani. 2 akan kembali pulang, wa yabqa wahid, dan 1 saja yang setia menemani kita sampai nanti hari kiamat. Ya. Apa itu yang kembali? Fayarji usnani, maluhu wa ahluhu. Hartanya dan keluarganya. Tidak akan mungkin kita punya anak yang kita didik dari nol, kita sekolahkan bahkan sampai punya gelar doktor, bahkan sampai sukses, mau menemani kita 1 jam saja di liang kubur kita. Kita punya istri cantik, kita belikan skincare setiap hari. Ya. Kita sayangi, nggak mungkin mau menemani kita 1 jam saja ketika kita meninggal dunia, dikuburkan bersama-sama. Walaupun di dunia bilangnya cinta mati. Iya atau tidak? Cinta mati, tapi ketika suaminya mati nggak mau dikubur bareng. Sama, begitu juga ketika ibu-ibu mati, suaminya juga nggak mau dikubur bareng. Bahkan sudah mikir kawin lagi. Ya. Oleh karena itu subhanallah, hanya 1 yang setia yang harus kita perjuangkan, yaitu apa? Amalan saleh. Ini yang harus kita perjuangkan mati-matian, Pak, sampai titik darah penghabisan. Ya. Karena inilah yang setia. Kenapa kita memperjuangkan yang nggak setia? Kita perjuangkan saja yang setia. Ya, yaitu amal saleh. Dan itulah sebagai bekal kita, Pak, menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ya akan masuk surga di antara sebabnya dengan amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bahwasannya nikmat yang hakiki, nikmat yang abadi tempatnya bukan di sini. Tempatnya bukan di dunia, karena dunia itu adalah darul ibtila, yaitu tempatnya ujian. Ya.
Adapun nikmat hakiki sebagaimana sudah kita singgung tadi adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kesuksesan tertinggi seorang hamba. Jadi kesuksesan menurut Allah bukan sekedar kita berhasil menyelesaikan pendidikan ini, pendidikan itu. Bukan berarti kita punya kekayaan ini, kekayaan itu. Bukan berarti kita sudah berkuasa di sana, di sini dan di situ. Tidak. Tapi kesuksesan yang hakiki kata Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesuksesan yang hakiki ketika kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, kesenangan yang menipu, yang sementara. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman berupa surga yang kenikmatannya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 72? Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan tempat tinggal yang sangat bagus yang berada di surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridaan Allah itulah yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan. Dzalika huwal fauzul adzim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui, surga yang kita idam-idamkan itu tidak pernah terbayangkan, Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita kalau pengen wisata, ya kemana kita kalau wisata? Pengen cari keindahan. Kalau orang-orang Jambi kemana? Kemana? Ke Parades. Kemana? Emang di Jambi ada wisata apa? Yang indah itu. Oh, ke Gunung Kerinci sana, atau ke Sumbar sana, ya cari keindahan. Ya, seindah-indahnya apa yang kita lihat di dunia tidak sama atau tidak sebanding sedikit pun dengan keindahan yang akan kita dapatkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi, ya, yang diriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Qala rabbuna tabaraka wa taala, a'dadtu li ibadiyas sholihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Lihat, berarti syarat masuk surga harus jadi orang soleh. Makanya Pak, kita itu jadi apapun profesi kita Pak, kita bisa jadi orang soleh. Jadi santri yang soleh. Jadi ustadz yang soleh. Jadi pedagang yang soleh. Jadi karyawan yang soleh. Jadi pejabat yang soleh. Ya, jadi angkatan yang soleh. Apapun itu, di lini kehidupan kita bisa menjadi orang soleh. Makanya bukan syarat masuk surga itu jadi ustadz atau jadi santri, bukan syarat. Yang menjadi syarat harus jadi orang soleh. Makanya di lembaga pendidikan yang menjadi tujuan utama pendidikan kita, yang menjadi visi misi besar pendidikan kita, harus menciptakan atau mencetak kader-kader yang soleh di setiap lini kehidupan. Karena kan tidak semua, misalnya santri-santri ini semuanya keluar, misalnya satu angkatan 50 orang, jadi ustadz semua 50 orang. Kan pasti memiliki minat, bakat yang berbeda-beda. Tapi semua orang itu 50 wajib jadi orang soleh.
apapun profesinya. Jadi pedagang-pedagang yang saleh, ya, jadi guru-guru yang saleh, ya, dan yang lain sebagainya. Itulah kata Allah, a'dadtu li ibadiyas salihin. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terbesit oleh mata kita, tidak pernah kita lihat dengan mata kepala. Wala udhunun sami'at, tidak pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbesit oleh hati kita. Bayangkan saja enggak? Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tentang kenikmatan surga. Berarti kan luar biasa. Kita kalau lihat keindahan laut dengan angin yang sepoi-sepoi, kita melihat gunung yang begitu besar dengan pemandangan yang begitu indah, senang atau tidak? Ada kicauan burung, ya, ada hewan-hewan yang bisa kita lihat, kita nikmati pemandangannya. Subhanallah, itu aja sudah indah sekali. Apalagi nanti ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Oleh karenanya apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 17? Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yaitu nikmat yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang telah mereka kerjakan daripada amal soleh. Ya, jadi itulah yang akan kita dapatkan untuk bisa merasakan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata untuk masuk surga itu harganya mahal. Ya, harganya mahal. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasannya surga itu harganya mahal. Itu adalah barang dagangan Allah yang mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang dagangan tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah punya barang dagangan dan dagangan itu mahal, dan ketahuilah bahwasannya itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadum minkum al-jannah bi amali. Kalian tidak mungkin masuk surga dengan amalan-amalan kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah. Apakah engkau juga demikian, tidak masuk surga dengan amalan? Qala wala ana. Aku pun juga demikian. Illa ayyataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadlin. Ya, kecuali Allah melimpahkan rahmat dan kemurahannya padaku sehingga aku bisa masuk surga. Oleh karenanya kita harus paham antara dua dalil, ya, yang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa masuk surga dengan amal soleh dan kita akan masuk surga dengan amal soleh. Yang dimaksud apa? Sedangkan di dalam ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 32, Allah mengatakan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Lihat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, husnul khotimah, maka mereka, yaitu para malaikat, mengucapkan apa kepada mereka? Salam, salam. Mereka mengucapkan keselamatan, keselamatan bagi kalian. Masuklah kalian ke surga, surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas apa-apa yang telah engkau lakukan, yang engkau amalkan ketika di dunia berupa amal soleh. Lalu bagaimana mengkompromikan dua dalil di atas? Yang satu mengatakan tidak bisa masuk surga dengan amal, satunya lagi mengatakan bisa. Maka yang harus kita perhatikan adalah makna daripada huruf ba, ya, pada kedua dalil di atas.
sehingga maknanya tidak bertentangan. Huruf ba yang pertama kan tadi ada yang mengatakan la yadkhulu ahadum minkum al-jannata bi amalihi. Ba yang dimaksud di situ adalah ba al-muawadhah namanya, yaitu kita membeli surga itu tidak bisa. Jadi kita beramal untuk membeli surga itu tidak bisa. Ya. Kita misalnya mengamalkan apa satu amalan. Ini, ya Allah, saya amalkan ini untuk membeli surga. Itu tidak akan mungkin bisa. Itulah yang dimaksud orang tidak akan masuk surga atau orang tidak bisa membeli surga dengan amalnya, tidak bisa. Nah, kemudian yang kedua, ya, bak yang kedua udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, yang dimaksud di situ adalah ba sababiyah. Dengan sebab amalan-amalan kalian bisa masuk surga. Jadi tidak bertentangan. Ya, makanya amal soleh itu adalah sebab untuk kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang bisa masuk surga dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Walikullin darajatim mimma amilu. Setiap orang masuk surga dengan derajat masing-masing tergantung dengan amalan soleh yang dia lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan masih belum terjawab, bagaimana cara masuk surga jalur cepat? Kalau tadi kita sebutkan tentang surganya, biar kita rindu. Oh, ternyata surga itu luar biasa, dan kenikmatan terbesar yang akan kita dapatkan nanti di surga apa itu? Apa kenikmatan terbesar? Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Ya. Siapa? Coba sebutkan. Ketika masuk surga pengennya apa saja? Ayo, siapa yang mau maju? Maju ke sini. Ayo, Ustaz, saya pengen masuk surga, dan di surga saya maunya begini-begini. Ayo, siapa? Berani nggak? Nggak apa-apa, pede dulu lah. Hah? Ah, itu. Ah, pecinya pakai tuh, pecinya pakai. Ah. Nah, sini. Melihat wajah Allah. Terus Bidadari. Emang mau bidadarinya? Mau, insya Allah. Mau ya. Terus Sungai yang ada banyak khamar. minum khamar. Oh, pengen minum khamar? Pengen, tapi di surga. Iya. Ngerokok juga nggak? Enggak. Oh, enggak. Terus Mau tinggal di surga yang paling tinggi. surga yang paling tinggi. Terus kalau udah paling tinggi maunya apa lagi? Kumpul bersama orang-orang yang soleh. Kumpul dengan orang-orang saleh. Terus mau ketemu teman-teman nggak? Mau. Oh, atau nggak mau? Mau. Oh, mau. Siapa tahu nanti, wes nggak usah lah sendirian aja. Nggak ya? Tetap sama-sama. Tetap sama-sama ya. Karena di dunia susahnya sama-sama ya. Susah sama-sama, senang sama-sama. Masya Allah. Terus apa lagi? Memakaikan orang tua kedua mahkota. Masya Allah. Caranya bagaimana itu? Banyak-banyak menghafal Al-Quran. Banyak-banyak menghafal Quran. Berapa paling banyak? 30 juz. Oh, 30 juz. Nggak bisa lebih ya? Ya. Menyimpang kalau lebih. Terus apa lagi? Nggak mau main bola? Nggak, loh. Di sini nggak suka main bola? Nggak suka. Oh, nggak suka. Terus main apa? Mabar ML sama kawan-kawan. Kalau di surga boleh ya? Mungkin boleh.
Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Ini dapat hadiah. Jadi keinginannya mabah. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, bagaimana kita bisa melakukan apa saja ya keinginan kita ketika kita di dunia. Ya, asalkan bukan sesuatu yang mustahil ya. Kita bisa mewujudkan keinginan kita itu nanti di surga. Nah, di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab tadi, ya, di dalam kitab apa tadi? Ada yang ingat nggak? Kitab apa? Kitab apa? Bukan Arba'in Nawawi. Kitab apa? Ayo, siapa yang ingat nama kitabnya tadi? Angkat tangan. Silakan, sini. Kitab apa? Pakai itu. Kasih tahu yang lain. Kitab apa? Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Syarah dari apa? Syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in Nawawi, masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan. Ya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, beliau mengatakan bahwasannya ada amalan yang ringkas atau yang cepat untuk bisa masuk surga. Kira-kira amalan apa itu? Kita akan bahas. Ya, yaitu amalan yang sangat mulia dan tidak ada tandingannya dengan amalan apapun, yaitu thalabul ilmi. Apa itu? Menuntut ilmu. Subhanallah, ternyata jalur cepat masuk surga itu caranya gampang. Tinggal kita menuntut ilmu. Gampang atau tidak? Gampang ngomongnya, ya. Tapi baru sebulan di pondok gak betah. Gitu mau masuk surga jalur cepat, mimpi, ya. Di pondok baru sebulan pengen pulang, ya. Baru 2 bulan pengen pulang, subhanallah. Ya, jadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab itu menuntut ilmu jalan singkat, jalan cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita akan bahas alasannya. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, makanya itulah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Ya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling mulia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu." Ayo, siapa yang bisa menirukan? Siapa yang hafal perkataan Imam Ahmad? Ayo, saya ulangi sekali lagi. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan perkataan Imam Ahmad? Saya ulangi sekali lagi. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sohat niyatuhu. Ayo, angkat tangan. Dari sini belum ada tadi. Dari sini terus tadi. Ayo. Udah Ustaz ulangi 3 kali. Ayo. Yang berani angkat tangan, maju. Ayo. Benar nggak apa-apa, salah nggak boleh. Ayo. Ayo. Siapa yang berani? Ayo Ustaz ulangi sekali lagi. Perhatikan. Al-ilmu la ya'diluhu
syai'un liman sahhat niyatuhu. Ayo angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Ayo sana sini cepat. Gitu dong. Bismillah. Ini santri atau musyrif nih? Wis nggak apa-apa wis. Kamu santrinya nggak ada yang mau. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Apa artinya? Bukan ketawa artinya. Ayo artikan. Ilmu itu Ayo, bingung. Menuntut ilmu itu layak diluhu syai'un, tidak ada tandingannya. ada tandingannya. Berarti kan amalan yang besar yang tidak ada tandingannya. Tapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Liman sahhat niyatuhu. Apa? Bagi yang niatnya baik. Bagi yang niatnya Bagus. bagi yang niatnya bagus. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Silakan. Nah, lalu bagaimana niat yang bagus itu dalam menuntut ilmu? Orang-orang bertanya, bagaimana caranya? Maka Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, ya, yaitu meniatkan untuk mengangkat kebodohan daripada diri kita. Jadi itu dikatakan niat yang benar dalam menuntut ilmu itu mengangkat kebodohan daripada diri kita. Siapa di sini yang lahir langsung hafal juz 30? Baru lahir, langsung bisa baca Quran. Angkat tangan. Ada atau tidak? Enggak ada. Kita diciptakan oleh Allah, dikeluarkan dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Ya, makanya harus belajar untuk bisa tahu apa-apa. Ya, mengangkat kebodohan daripada diri kita dan mengangkat kebodohan daripada orang lain. Jadi kita masuk surga tidak sendirian, harus ajak-ajak. Ya. Nah, lalu kemudian syarat diterimanya amal soleh. Apa syaratnya? Syaratnya ada dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi 110. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi? Angkat tangan. Yang lain. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi? Siapa hafal surat Al-Kahfi? Ayo, yang berani maju. Saya nggak akan suruh baca semua surat Al-Kahfi, enggak. Ayo, siapa yang hafal surat Al-Kahfi, baca 2 ayat terakhir. Baca 2 ayat terakhir surat Al-Kahfi, kan gampang. Ayo, siapa yang hafal surat Al-Kahfi dan bisa membaca 2 ayat terakhir? Jangan antum, yang lain, ayo. Antum nggak pernah baca Al-Kahfi tak? Baca atau tidak? Nah terus kok nggak hafal-hafal? Ayo. Baik, nggak apa-apa, nggak harus hafal. Yang penting hafalnya 2 ayat. Ya, yang penting hafal 2 ayat terakhir. Ayo. Ayo, nggak boleh buka Quran, nggak boleh. Nggak boleh buka Quran. Ini murni dari hafalan.
Ayo silakan, maju. Pecinya dipakai. Ayo, sini mas, maju mas. Silakan dibuka Qurannya, disimak. Benar atau enggak? Kalau enggak benar, enggak dapat hadiah. Ngadep sana mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Masya Allah. Antum kelas berapa? Udah selesai? Udah siap kuliah? Masya Allah. Karena hafal dan suaranya bagus, hadiahnya 100.000. Ya. Enak tuh hafal Quran, enak, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu adalah dalil syarat diterimanya amal soleh. Ya, surat Al-Kahfi 110. Karena Al-Kahfi itu cuma 110. Ya, dari ayat 1 sampai 110. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menyebutkan di situ dua syarat diterimanya amal soleh. Yang pertama, falyamal amalan solihah. Yang dimaksud falyamal amalan solihah, maka muwafiqan li syar'illah. Ya, yaitu senantiasa mengikuti syariat, mengikuti petunjuk yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Dalam Zubat Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man, ayo siap-siap ini, Ustadz minta ada yang hafal ini. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ayo, siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Ayo sekali lagi, ya. Sekali lagi, fokus. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, gak apa-apa, maju. Silakan, benar gak apa-apa, salah gak boleh. Ayo. Ayo, ada yang berani atau tidak? Santri dulu. Ayo, santri ada yang berani? Kalau enggak musyrik nih. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Udah baik ini, saya ini. Kurang baik apa coba?
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, ayo. Ada atau tidak? Berarti 3 kali nih. Ayo siap, silakan. Ini yang hijau-hijau ini kelas berapa? SMA. Oh, yang biru-biru SMP. Tape. Ayo sini mas. Ayo maju. Hadap sana. Wa kullu man ya'malul amaluhu. Pelan-pelan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu man ya'malu bi ghairi amalu ilmin. Santai. ya'malu bi ghairil ilmi ya'maluhu mardudatun la tuqbal. Pelan-pelan. Wa kullu man Bi ghairi ilmin ya'maluhu amaluhu mardudatun la tuqbal. Sekali lagi. Wa kullu man bi ghairil ilmi ya'malul amaluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man. Dengarkan Ustaz. Dengarkan anak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artikan. Dan setiap orang yang mengamalkan amalannya tanpa ilmu maka tidak tertolak dan tidak diterima. Tidak ditolak. Dan tertolak dan Maka tidak diterima. tertolak, tidak diterima. Siapa yang tidak menerima? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hadiah nggak? Mau hadiah? Oh, mau. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu. Jadi amalnya nekat. Amal dulu baru cari dalil. Ahlussunnah tidak begitu. Ya, jadi kita itu harus ilmu dulu baru amal. Kalau kita tidak punya ilmu nggak usah beramal dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita amal dulu baru cari dalil. Ya, bukan begitu konsepnya di dalam beragama. Ilmu dulu baru beramal. Makanya Imam Al-Bukhari membuat satu bab yang sangat penting bagi kita. Babun al-ilmu qoblal qauli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum beramal. Maka amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, jadi itu syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua yaitu tidak boleh menyekutukan Allah di dalam beramal, yaitu harus senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, jadi ada dua syarat diterimanya amal saleh. Apa tadi? Yang pertama, sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ikhlas, tidak menyekutukan Allah di dalam beramal saleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah mengetahui, kita sudah tahu bocoran. Ya, bahwasanya yang menjadikan kita masuk surga jalur cepat adalah menuntut ilmu. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Karena setiap pernyataan harus ada dalilnya.
Tidak boleh setiap pernyataan tidak ada dalilnya. Maka dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa hafal hadisnya? Man salaka. Ayo silakan sini. Ayo maju. Ya, kamu. Sini. Hadap sana. Bismillah dulu, biar enggak Bismillah. nervous. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, Barang siapa yang menuntut ilmu di barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Barang siapa yang menempuh perjalanan. Antum orang mana? Orang Jambi. Ya, Jambinya mana? Pakai mic. Orang mana sampean? Jambi. Di mana Jambinya? Pasir Putih ya? Hah? Pasir Putih. Memang pasirnya putih. Daerah mana itu? Dekat bandara. Berapa jam dari sini? Gak nyampe jam. Nggak nyampe jam. Terus detik 15 menit. 15 menit. Sering pulang nggak? Enggak. Berarti nggak menempuh perjalanan dong. Kan dekat. Iya. Naik apa ke sini? Motor Naik motor. Sendiri? sama Umi. Sama Umi, Masya Allah. Nggak apa-apa wis. Nah, silakan. Siapa namanya? Amru saja. Rizky Anaki Amru. Oh, Masya Allah. Silakan. Kelas berapa? 8. Kelas 8. Barakallahu fiik. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan di dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi ini syaratnya kalau kita pengen masuk surga jalur cepat, yaitu senantiasa menjadi penuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai lulus SMA. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Makanya lihat, Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ya, bahwasannya dunia ini semuanya terlaknat isinya. Ya, jadi dunia ini semua isinya itu terlaknat. Ad-dunyatu mal'unah. Ya, ad-dunyatu mal'unah. Mal'unun ma fiha. Jadi dunia ini semua isinya terlaknat, kecuali ada 3 yang tidak terlaknat. Illa dzikrullah wa man wala, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah. Itulah hal yang tidak terlaknat ketika kita berada di dunia. Kemudian wa alimun, orang yang alim, orang yang punya ilmu. Ya. Itulah orang-orang yang tidak terlaknat ketika di dunia. Kemudian yang terakhir wa muta'allimun, dan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Ya. Kalau kita jadi orang alim berat. Kalau kita jadi orang ahli ibadah juga berat. Yang paling memungkinkan kita jadi muta'allim, jadi penuntut ilmu sejati. Luangkan waktu. Jangan disisa-sisakan waktu. Luangkan waktu untuk belajar. Menuntut ilmu sekarang Masya Allah terbuka lebar. Ya, alhamdulillah kalau kita diberikan kesempatan untuk mondok. Alhamdulillah sekarang pondok kita terbuka di sini Al-Qasim. Ini baru datang kemarin santri-santri baru. Alhamdulillah.
Ustadz, saya usia sudah lanjut, gak bisa mondok. Alhamdulillah ada kajian-kajian rutin di masjid-masjid terbuka untuk kaum muslimin. Ya, silahkan diikuti. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Rugi. Ya. Rugi sekali. Karena itulah jalur cepat kita masuk surga itu. Jadi penuntut ilmu sampai mati. Karena kita akan jadi orang bodoh kembali kalau kita sudah berhenti belajar. Kita sudah pinter tapi berhenti belajar, tapi nggak ngajar, bodoh lagi. Udah pinter jadi bodoh lagi. Bisa atau tidak? Bisa. Ayo coba, siapa yang ingat pelajaran SD? Ada nggak yang ingat pelajaran SD? Ingat apa tuh? Ingat apa? Pelajaran apa? Sini maju. Ayo sini maju. Ayo ingat pelajaran apa kamu? Ayo sini, pegang mic sana. Berani ya? Nekat dia ini. Ayo, ingat pelajaran apa kamu? Tegak sambung. Apa? Tegak bersambung. Tegak bersambung. Apa itu? Huruf. Huruf. Pelajaran kelas berapa itu? Kamu SD atau TK? Sekarang SD atau TK? SMP. Oh, sudah SMP. Saya kira masih SD. Ya, kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Dulu belajar SD di mana? Di Ataufik. Ataufik. Apa belajar apa di sana? Masih ingat nggak pelajaran PPKN? Ada atau tidak? Ada. Apa belajar apa PPKN? Pancasila. Pancasila. Itu aja. Kenapa kok kita lupa? Kenapa kok dia lupa? Karena bukunya sudah dikilo. Karena kita nggak baca lagi, nggak mengulang lagi, ya. Jadi itulah yang membuat kita lupa. Sama kalau kita ngaji sekedar nyatet tapi tidak pernah dibuka lagi, ya. Nah, itulah yang membuat kita lupa, tidak dimuroja. Ya, makanya al ilmu bit ta'allum. Ya, kita dapat ilmu itu dengan belajar. Tidak ada yang namanya ilmu laduni. Ya. Nggak belajar tiba-tiba pinter. Tahu semuanya. Disetrum langsung tahu ilmu. Subhanallah. Tidak ada. Ya. Terus, kamu ingat ilmu apa lagi? Ilmu matematika. Belajar apa kamu matematika? Perkalian. 1 kali 2 berapa? 2. 2 kali 0 berapa? 0. Oh, pinter. Ya. Terus apa lagi? Pelajaran sejarah ada atau tidak? Lupa. Ya. Ya wes, karena berani, tetap dapat hadiah. Silakan. Barakallahu fiik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya tentang makna hadis yang saya sebutkan tadi, man salaka tariqan, itu ada 4 makna. Yang pertama, ini dibawakan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Sebelum beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu jalan cepat menuju surga. Makna yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan hidayah. Nah, hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Karena kita ini untuk masuk surga butuh hidayah. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lainnya. Artinya ketika kita mendapatkan ilmu yang satu, kita akan termotivasi untuk mempelajari ilmu yang berikutnya. Nah, itulah yang bisa mengantarkan kita kepada surga. Sebagaimana kata sebagian ulama,
Ya, tatkala ilmu itu diamalkan, man amila bima alim awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan sesuatu ilmu yang telah dia ketahui, yang dia telah pelajari, maka Allah akan mewariskan kepada dia ilmu yang belum diketahui. Makanya diantara cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu yaitu beramal soleh. Ya, diamalkan ilmunya itu. Makanya para ulama punya kitab, diantaranya Syekhuna Syekh Abdul Razak, beliau punya buku Samaratul Ilmi Al-Amal, buahnya ilmu itu amal. Al-Khatib Al-Baghdadi juga punya kitab Iqtidaul Ilmi Al-Amal, konsekuensi ilmu adalah amal. Ya, makanya itu yang kemudian harus kita perhatikan. Lalu para ulama yang lain juga mengatakan sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, itu adalah bagian dari keberkahan. Kemudian di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yazidullahu alladzina ihtadau huda. Dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Lihat, ya, petunjuk itu bisa Allah tambah, hidayah itu bisa Allah tambah kalau kita senantiasa mengamalkan semua ilmu yang telah kita dapatkan. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, yang mau menerima petunjuk dari Allah, Allah akan menambah kepada mereka petunjuk dan memberikan balasan atas ketakwaan yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian makna yang keempat, dengan ilmu Allah akan mudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu dia bisa melewati Shiratal Mustaqim yang nanti itu akan terbentang di atas neraka menuju surga. Jadi ketika kita akan berjalan menuju surga, ada yang namanya sirat. Dan sirat ini di bawahnya neraka. Kalau kita tidak bisa melewati sirat, masuk neraka. Ya. Maka dengan itulah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sampai-sampai Al-Imam Ibnu Rajab memberikan kesimpulan dari 4 makna tadi, menuntut ilmu adalah jalan cepat menuju surga. Dan inilah inti dari tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Dan ilmu yang mengantarkan ke surga, ilmu yang bagaimana? Ini yang terakhir. Ilmu yang mengantarkan kita bisa masuk surga, ilmu yang bagaimana? Yang pertama, ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi semakin berilmu, semakin takut kita kepada Allah. Bukan semakin berilmu, semakin durhaka sama Allah. Semakin menentang aturan Allah, semakin membuat aturan baru dari hawa nafsunya. Betapa banyak sekarang orang yang punya gelar tinggi, doktor, bahkan punya jabatan profesor, tapi mau menentang aturan Allah, mengotak-atik aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya di antara pilar mendapatkan ilmu itu adalah cerdas. Tapi cerdas tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diiringi dengan minta tolong kepada Allah. Dia harus diiringi dengan hati yang bersih. Karena betapa banyak orang yang cerdas tapi menyimpang. Saya kasih contoh sebagai penutup. Ada seorang ulama besar, cendekiawan muslim, namanya Wasil bin Atha. Siapa namanya? Ya, Wasil bin Atha. Siapa bapaknya Wasil? Atha. Siapa anaknya Atha? Wasil. Ya. Berarti Atha kunyahnya siapa? Abu Wasil. Ya. Berarti ibunya Wasil Ummu Wasil. Iya atau tidak? Ini orang cerdas. Di antara hobinya nyewa perpustakaan.
Ya, jadi bukan beli buku, tapi nyewa perpustakaan. Habis itu perpustakaan yang begitu besar, semuanya bukunya dibaca, semuanya. Ini hobinya Wasil bin Atha. Kira-kira ini orang pintar atau orang goblok? Orang apa ini? Orang cerdas ini. Salah satu yang membuktikan kecerdasannya, lihat. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya Wasil bin Atha punya kekurangan, dia itu cadel. Dia tidak bisa huruf. Bilang huruf apa? Bukan R, ro. Ya, R bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, ro. Emang ada bahasa Arab ro R? Gak ada, ro. Jadi dia kalau bilang gitu, nggak bisa. Ya. Suatu ketika dia diundang pada suatu acara besar. Tapi dia tidak diberitahu kalau dia disuruh ngisi. Niatnya teman-temannya yang ngundang biar tiba-tiba dia ngomong, kemudian cadelnya keluar, diketawakan orang-orang. Biar menjadi bahan ketawaan orang-orang. Akhirnya Wasil bin Atha, ya udahlah, mau namanya disuruh, ya. Akhirnya dia maju dengan pede. Ya, dengan harap ya teman-temannya bisa segera menertawakan dia. Akhirnya dia maju seperti orator, ya, khotbah, dan khotbahnya masih ada sampai saat ini. Dari awal khotbah sampai akhir khotbah tidak terucap satu pun huruf ro. Bayangkan, ini kalau bukan orang cerdas tidak mungkin bisa melakukan ini. Coba santri Al-Qasim, saya kasih waktu 2 minggu, bikin teks khotbah tanpa huruf R. Bisa atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada R-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada R-nya. Nah, gagal wis. Tapi Wasil bin Atha bisa merubah itu semua dengan padanan kata yang tidak ada huruf R sama sekali. Itu orang cerdasnya luar biasa, Pak. Tanpa persiapan. Kalau orang persiapan mungkin bisa dikasih waktu 1 hari. Tapi ini tidak ada persiapan. Kalau bukan orang cerdas nggak bisa melakukan ini. Tapi Wasil bin Atha sesat. Dia Mu'tazilah, menyimpang, cerdas tapi sesat. Itulah kalau kecerdasan tidak dibarengi dengan kebersihan hati. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan utu zakaan walam yu'tu zakaan. Terkadang orang itu diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati, sehingga kecerdasannya menjadi bumerang, menjadi penyesat bagi umat. Dia awalnya berguru dengan Hasan Al-Basri, seorang ulama besar. Tapi kemudian dia merasa cerdas, akhirnya dia meninggalkan majelis gurunya, bikin majelis sendiri. Ya, dan dia menjadi orang yang menyimpang, berpemahaman Mu'tazilah. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahmanu wa rahmakumullah, ini sebagai contoh bahwasannya ilmu itu menimbulkan rasa takut. Ya. Bukan menimbulkan kesesatan, bukan menimbulkan kecongkaan, kesombongan. Makanya seberapapun ilmu yang kita dapatkan, di tingkat apapun itu, yang harus kita pelajari adalah ilmu tawadhu, rendah hati. Bagaimana agar kita jadi orang tawadhu? Kalau kita keluar dari asrama kita, kalau kita keluar dari rumah kita, kita menjumpai orang yang lebih sepuh daripada kita, kita katakan kepada mereka, orang-orang yang sepuh itu banyak pahalanya karena hidupnya lebih lama, sedangkan saya hidupnya baru-baru. Kalau kita keluar dari kamar kita, kalau kita keluar dari rumah kita, kita berjumpa dengan junior kita, orang yang usianya di bawah kita. Kita katakan kepada mereka di dalam hati kita, mereka itu lebih sedikit dosanya, sedangkan saya banyak dosanya karena udah lama hidup. Sehingga kita keluar dari rumah kita, dari asrama kita, tidak pernah menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, itu diantara cara agar kita jadi orang yang tawadhu. Ya, itulah orang yang berilmu sesungguhnya. Bukan yang petatang petenteng, sombong,
ya meremehkan orang lain, menolak kebenaran, wal iyadzubillah. Buat apa ilmu jika kita memiliki sifat yang demikian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmu yang mengantarkan kita ke surga yaitu ilmu yang berbuah amal saleh. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalil-dalilnya. Ya, bahwasannya ilmu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga adalah ilmu yang diamalkan. Karena itu adalah buah daripada ilmu itu sendiri. Karena kita belajar ini wasilah. Wasilah mengantarkan kita untuk beramal saleh. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ilmu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Makanya ini motivasi bagi siapapun itu, terutama bagi santri. Cita-cita antum yang paling mulia, yang harus antum cita-citakan sampai sekarang adalah ngajar. Ya, apapun nanti profesi antum, jangan sampai antum nggak ngajar. Percuma antum punya gelar tinggi, punya jabatan, punya apapun itu daripada dunia, tapi antum tidak bisa mengajarkan ilmu antum kepada orang lain, rugi. Ya, Ustadz, apakah mengajar kita harus tingkat-tingkat yang tinggi? Tidak harus. Terkadang orang menganggap remeh orang yang hanya mengajarkan iqra, orang yang hanya mengajarkan alif ba ta, padahal itu sesungguhnya sebesar-besar orang. Itu adalah orang besar. Jadi orang besar itu orang yang mau mengajar di materi sekecil-kecilnya, dan dia juga bisa mengajar di materi yang sebesar-besarnya. Jadi tidak harus syarat mengajar itu kita harus mengajar yang tingkat tinggi, yang tinggi-tinggi. Anak-anak santri insya Allah khatam lah, juz 30 minimal sudah khatam. Makanya ya antum harus punya waktu. Nanti ketika antum sudah lulus, ketika antum sudah jadi orang, luangkan waktu untuk mengajar. Perhatikan sekitar, ngajar anak-anak. Misalnya di sekitar kita anak-anak belum bisa baca Quran, ayo antum bikin TPQ, bikin rumah Quran kecil-kecilan. Itu adalah hakikatnya cita-cita terbesar yang harus antum cita-citakan. Walaupun antum mungkin punya profesi lain, nggak harus jadi ustadz, nggak harus. Masa ngajar TPQ harus jadi ustadz, harus LC, langsung ceramah? Nggak harus. MA, ya, mau lagi, ya, oh mau apa lagi? Ya. Nggak harus, nggak harus LC, nggak harus MA, ya. Ajarkan ilmu-ilmu dasar. Nggak harus kemudian buka halaqah, nggak harus. Misalnya kita ajarkan pada orang-orang yang kita kenal, anak-anak kita, ya. Itu cita-cita tertinggi yang harus dicita-citakan seorang muslim. Terlebih antum pernah menjadi santri, orang yang terdidik dengan baik. Kalau antum tidak mengajar, ilmu yang antum miliki akan pudar, percaya Pak Ustaz. Ya, makanya rugi kalau kita kuliah sampai besar, ya, gelar kita sampai berjejer banyak, tapi kok pulang kita nggak ngajar, rugi. Ya, sangat rugi. Karena dengan mengajar, hakikatnya kita juga belajar. Karena tidak akan mungkin orang begitu saja mengajar tanpa ada persiapan. Ya, yang namanya di dunia pembelajaran itu, ya, sebelum kita mengajar ada yang namanya takhtid. Takhtid itu persiapan. Apa yang harus diajarkan, materi apa saja yang harus disampaikan, ya, itu harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang pengajar yang baik. Ya, jadi ada berapa tadi ilmu yang mengantarkan kepada surga? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ilmu yang menimbulkan rasa takut. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang berbuah amal soleh. Kemudian yang ketiga, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ya, apakah syarat mengajar harus lulus S1, S2, S3? Tidak. Ya, apakah ngajar harus hal-hal yang besar kita ajarkan?
Tidak? Ya atau tidak? Ya. Misalnya kita kasih, Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan kita ngajar Iqra, kita ajarkan Iqra. Ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita lakukan. Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Ya, beralih kita pada acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab jika ada. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, insyaallah. Demikian tadi penyampaian materi yang sangat luar biasa dan menggugah hati kita. Dari apa yang telah beliau sampaikan, kita mendapatkan sebuah catatan penting dan juga pengingat untuk kita bahwa ternyata jalur cepat untuk masuk surga itu dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Masya Allah, semoga duduknya kita di majelis ilmu pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah nyata kita menapaki jalur cepat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin memperdalam pemahaman kita, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, mari kita buka penanya. Sudah ada yang bertanya? Mungkin untuk ikhwan, kalau ada yang bertanya silakan acungkan tangannya, bisa langsung bertanya, nanti kita akan berikan mikrofon. Untuk yang ikhwan, kalau tidak ada mungkin yang di kertas dulu, Ustaz. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya dari melalui kertas dari ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ada masuk neraka jalur cepat? Banyak. Nggak perlu dibahas ya. Masuk neraka jalur cepat. Antum nggak usah ibadah, mati masuk neraka. Nggak usah belajar, mati sudah masuk neraka, otomatis. Ya. Bukan jalur cepat lagi, ya. Udah otomatis itu. Ya, makanya nggak dibahas tuh. Memang antum mau neraka jalur cepat? La haula wala quwata illa billah. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, bagaimana cara menghafal mufrodat sambil main bola? Ya antum jadi kiper, ya jadi kiper. Pegang kamus yang kecil aja. Ustadz, apa itu Mu'tazilah? Ana tidak tahu. Ya belajar, ya. Nanti lama-lama antum akan tahu lah, ya. Sekarang belum waktunya. Nah, nanti ketika antum belajar akidah, nanti di kelas 11 insya Allah ada pelajaran tentang firqah sesat. Ya, itulah belajar nanti situ. Ya, kalau sekarang fokus taksil ilmu dulu. Ya. Ustadz, apakah ada cara masuk surga dengan cepat selain menuntut ilmu? Terus antum maunya apa? Nggak mau belajar gitu? Kan semuanya dimulai dengan menuntut ilmu, Mas. Kalau kita mau apapun itu amal soleh, kalau nggak ada ilmunya, kan udah Ustadz sebutkan tadi, gak diterima, kan percuma. Makanya antum fokus nih, kuncinya ini menuntut ilmu, belajar. Ya, jadi seperti itu.
Baru kemudian nanti amal soleh tadi, rasa takut kepada Allah, ya, yaitu bertakwa kepada Allah, kemudian mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu kan nanti bercabang setelah itu. Ya, jadi kuncinya ilmu dulu. Barakallahu fikum. Ustadz, apa nasihatnya kepada santri kita yang bercita-cita berniat untuk melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo? Yang pertama, ya, harus disiapkan mentalnya, ya, mental pejuang. Karena di antara penyakit santri zaman sekarang tidak punya mental pejuang, mentalnya manja. Kena bola sedikit, sakit. Nangis. Bagaimana baru kena bola? Ya. Jadi itu yang pertama, siapkan mentalnya. Kita harus jadi mental pejuang. Karena kalau di Mesir itu memang betul-betul kita harus berjuang. Itulah yang Ustadz lakukan selama 5 tahun. Untuk mencari kajian sunnah di sana itu harus perjalanan 5 jam. Ya, itu harus ngaji kita. Ya, perjalanannya jauh waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang di Kairo sudah ada markas kita. Ya, makanya salah satu kiatnya bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke Al-Azhar, ya, bisa ikut bergabung dengan komunitas kita yang ada di sana. Ya, di sana ada kajian para masyayikh, ya, kajian juga senior-senior yang sedang melanjutkan S2, yang sedang melanjutkan S3, ya, bisa kita bergabung di situ, bisa tinggal di situ atau tinggal di sekitar situ. Sehingga ketika kita masuk di sana, ya, akidah kita bisa terjaga, ya, ahlus sunnati wal jamaah. Ya, jadi itulah yang harus kita lakukan. Ya, orang tua juga harus mendukung, harus memberikan motivasi, ya, agar senantiasa belajar ketika ada di sana. Karena ketika sudah ada di Mesir itu dunianya bebas. Kita tidak ada pengawasan. Ya, tidak ada pengawasan dari orang tua jauh, dari, ya, siapapun tidak ada. Yaitu kita mengawasi diri kita sendiri. Makanya kemudian di antara hal yang harus kita hindari yaitu mencoba hal-hal yang baru. Bergabung dengan komunitas-komunitas yang gak jelas, yang kumpul laki-laki perempuan, campur baur, komunitas maksiat, banyak komunitas ngeband, komunitas, ya, yang berbau-bau maksiat lah, atau minimal mendekati maksiat. Itu jangan sampai kita bergabung di komunitas-komunitas seperti itu. Hanya ingin keren, hanya ingin menjadi orang yang dikatakan ingin mencoba hal yang baru. Karena di pondok dulu tidak ada. Akhirnya apa? Tidak tahu jalan pulang. Akhirnya keterusan tidak tahu jalan pulang. Barakallahu fikum. Nah, itu di antara tiga hal yang harus perhatikan, ya. Kuatkan mental, ya, bergabung dengan komunitas ahlu sunnah yang ada di Mesir. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Lalu kemudian yang ketiga, jangan suka mencoba hal yang baru, apalagi itu mendekati kepada kemaksiatan atau menjauhkan kita daripada jalan istiqomah. Karena sudah banyak contohnya orang-orang yang coba-coba seperti itu, padahal dari lulusan pondok sunnah akhirnya pulang-pulang tidak membantu jalannya dakwah sunnah, malah jadi musuh dakwah sunnah. Waliyadzubillah. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya. Ustadz, cara menghafal Al-Quran dengan cepat dan tidak lupa bagaimana? Soalnya saya suka lupa. Maunya gimana? Al-Qur'annya dibakar kemudian dimasukkan ke kopi diminum. Gitu tak? Yang namanya menghafal Quran itu harus sabar. Itu caranya. Sabar menghafal, sabar murojaah. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ya, sampai mati. Ya.
Antum tanyakan ke semua penghafal Al-Quran, sampai para masyayikh, bagaimana cara agar tidak lupa di dalam menghafal Quran. Pasti mereka akan sepakat menjawab murojaah. Udah itu aja. Kalau dijawab jangan pernah murojaah, sesat itu. Ya. Lalu kemudian jauhi maksiat, karena hafalan itu tidak akan betah bagi orang yang suka maksiat. Hafalan kita 10 juz, kita jelalatan matanya, min 10 juz. Ya, hilang 10 juz, min 10 juz. Minus. Pernah saya alami sendiri. Waktu itu saya menghafal Al-Quran waktu di Kairo. Alhamdulillah dengan izin Allah. Kemudian saya ikut wisata. Ya, saya kira kalau wisata di Kairo itu wisatanya syar'i. Wisata pantai. Subhanallah, ketika di sana ternyata seperti wisata, yaitu laut gitu ya, seperti wisata yang ada di Bali. Ternyata nggak syar'i. Subhanallah. Akhirnya yang awalnya membawa hafalan, pulang-pulang hafalannya rontok. Ya, ini pengalaman. Makanya jauhi maksiat. Itu cara ampuh untuk kita bisa bertahan menghafal Al-Quran. Sebentar. Di sini ada pertanyaan dari. Silakan, coba dibacakan. Yang pertama, bagaimana jika seseorang yang sudah terlanjur menempuh pendidikan dan lulus di bidang ilmu dunia, lalu sekarang mengajarkan ilmu tersebut? Apakah ilmu tersebut dapat juga mengantarkan ke surga? Atau bagaimana cara agar ilmu tersebut bernilai ibadah dan menjadi jalan menuju ridha Allah? Iya. Ini pertama. Baik, barakallahu fiik. Ya Ustaz, kalau saya menuntut ilmu dunia, lalu kemudian saya ajarkan ilmu dunia itu, apakah itu bisa mengantarkan kita ke surga? Jawabannya iya, asalkan ilmunya nggak haram. Asalkan ilmunya nggak haram, tapi ilmunya bermanfaat untuk dunia dan juga bisa menopang akhirat. Asalkan niat kita untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengantarkan kita ke surga. Ustadz, emang ada ilmu yang haram? Ada, ilmu perdukunan. S1 ya dapatnya SD, gelarnya SD, sarjana dukun. Maka haram, ini ilmunya haram, diajarkan juga haram. Ya. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu sihir. Ya. Menuntut ilmu sihir, ya, sehingga dia punya gelar SS, sarjana sihir. Ya. Ini juga haram diajarkan, tidak boleh. Ya, mengajarkan ilmu seperti ini mengantarkan kita jalan cepat menuju neraka. Maka kalaupun kita punya ilmu-ilmu selain daripada itu, misalnya kita punya ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu komputer, ilmu-ilmu keduniaan yang lain, kemudian kita ajarkan dan motivasi santri-santri kita atau murid-murid kita untuk digunakan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, untuk digunakan untuk bermanfaat untuk agama Allah, sehingga ilmunya menjadi ilmu nafi' yang kemudian bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi Ustaz, masih dari Umahat. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagikan kepada anak kiat-kiat untuk mengantarkan anak-anak belajar di pondok pesantren supaya nantinya makin kuat ketika berjauhan dengan anak. Iya, Masya Allah. Ya, di antara tantangan ya kita masukkan anak ke pondok pesantren itu adalah berjauhan. Ya itu tidak kita pungkiri ya, tidak kita pungkiri, kita punya anak, kita lahirkan, kita susui, kita besarkan, ya. Lalu kemudian agak besar sedikit, masuk SD, masih bersama kita, sudah menjelang SMP, mau mondokkan tapi nggak tega, ya. Gimana caranya? Gimana caranya kira-kira? Agar kita bisa tega mondokkan anak. Kalau untuk SMP, saya sarankan mondoknya di tempat yang dekat dengan rumah kita. Ya. Kalau untuk tingkat SMP, kita usahakan mondoknya dekat dengan rumah kita, sehingga Pak, sering kita tengok
Maksudnya ketika kita melihat anak kita yang masih SMP, walaupun di pondok pesantren sering kita lihat, karena anak-anak SMP itu masih membutuhkan kasih sayang orang tua, masih membutuhkan perhatian orang tua, dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi ketika kita melihatnya. Tapi kalau anak kita sudah mondoknya sudah jauh, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, wah, mau nengok sebulan sekali, ya biayanya tinggi, sehingga nggak ditengok sama sekali. Akhirnya tidak mendapatkan kasih sayang. Baru nanti ketika jenjang SMA, ya, ketika jenjang SMA baru dilepas. Ya, yang dikuatkan adalah keyakinan masa depan anak-anak kita. Ya, bukan perasaan. Ya, nanti begini, nanti begitu, ya. Kita ingat masa depan anak-anak kita. Ya, karena kita pribadi tidak bisa mendidik anak-anak kita untuk mengenal agama Allah secara runut, sehingga kita titipkan kepada ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita. Ya, jadi kita melihatnya jangka panjang, jangan melihatnya 1 tahun, 2 tahun, tapi kita melihat 10 tahun yang akan datang. Bagaimana anak-anak kita nanti, 20 tahun yang akan datang. Ya, makanya mumpung anak-anak kita ini yang masih kecil, betul-betul sekarang kita didik, kita sayangi dengan sepenuh hati, ya, sehingga nanti ketika sudah dewasa tidak kurang kasih sayang, sehingga dia harus mencari kasih sayang di tempat-tempat yang lainnya. Ya, jadi itulah diantara cara menguatkan agar mau memondokkan anak. Begitu juga anak-anak harus terus dimotivasi. Ya, nah, jalur menuntut ilmu itu pahalanya besar, ya, jalan menuju surga, ya. Kamu harus mau berjuang di pondok pesantren, ya. Jangan dikasih yang serem-serem. Nah, kalau di pondok pesantren kamu gatel-gatel, ya, nanti kamu di pondok pesantren kamu nanti begini, kamu nanti begitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan didonkan mental anak, tapi dikuatkan. Wallahu ta'ala alam shawab. Ya, 3 menit lagi. Ya, silakan. Pertanyaan terakhir, karena berhubung waktu kita sudah menunjukkan pukul hampir 11.30. Terakhir dari Ummahat kembali. Assalamualaikum Ustaz, nasihat untuk ibu-ibu yang menuntut ilmu namun waktunya terbatas, mengingat seorang ibu juga menjadi pendidik bagi anak-anaknya, tentunya harus punya ilmu yang mumpuni. Ya, Ustadz, bagaimana seorang ummahat, ibu-ibu waktunya terbatas, ya, harus melayani suami, harus masak, harus membersihkan rumah dan lain sebagainya, sehingga waktu menuntut ilmunya kadang terbatas. Alhamdulillah, ibu-ibu sekarang zaman sudah modern. Ibu-ibu masak bisa sambil menuntut ilmu. Ibu-ibu membersihkan rumah bisa sambil menuntut ilmu. Apa caranya? Mendengarkan rekaman. Ya. Karena kita tidak bisa ngaji offline misalnya, cuma seminggu sekali. Tapi bisa kita tiap hari mendengarkan rekaman. Dan enaknya kalau kita mendengarkan rekaman, kita bisa nyuruh-nyuruh ustadz. Ustadz, berhenti dulu ustadz. Ya atau tidak? Iya. Ustadz lanjut ustadz. Play lagi. Ya, jadi ustadznya disuruh-suruh. Nanti kalau kita lagi ada tamu, ustadz berhenti dulu ya, ada tamu. Itu enaknya. Tapi kalau ikut kajian kayak gini, ibu nyuruh saya berhenti, nggak mau saya. Ya kan? Jadi seperti itu. Itu enaknya, alhamdulillah. Itu zaman modern yang harus kita manfaatkan untuk belajar. Ya, dan kalau bisa sistematis, alhamdulillah banyak itu ya. Beberapa kajian-kajian ustadz kita yang ada sistematis, kita ikut itu. Ada halaqah-halaqah online ya, seperti HSI. Coba kita ikuti.
Ya, itu bagi orang-orang yang sibuk misalnya, ya, sehingga ngajinya itu bisanya cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kadang kerjanya di luar kota. Ya, kalaupun akhir pekan capek mau datang ke majelis ilmu, ya alhamdulillah. Tidak ada alasan sekarang tidak menuntut ilmu, tidak ada alasan. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Jadi tidak ada tawar-menawar. Cuma bagaimana caranya? Ya, dengan waktu yang singkat, dengan waktu yang terbatas, kita tetap bisa menuntut ilmu, ya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, media-media yang sudah ada dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semua. Ya. Baik, barakallahu fikum. Sudah? Sudah ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far atas waktu, nasihat dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, melancarkan studi S2 beliau di Madinah dan memberkahi setiap langkah dakwah beliau. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita benar-benar menutup rangkaian acara pada hari ini, akan ada sesi penyerahan plakat penghargaan sebagai bentuk ta'zim dan ucapan terima kasih dari kami. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua Yayasan Bapak Zainid Aiman selaku Ketua Yayasan untuk berkenan maju ke depan. Dan kami mohon berkenan kepada guru kita Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far untuk maju mendampingi beliau menerima plakat ini. Barakallahu fiik.